Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Seperti yang Anda saksikan tadi, setelah 8 tahun akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap satu di antara 3 DPO yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina dan juga rekannya Eki pada tahun 2016 lalu. Satu DPO ini atas nama Peggy Setiawan alias Perong. Dan tertangkapnya satu di antara 3 DPO ini terjadi setelah 15 hari film tentang Vina diangkat ke layar lebar dan menjadi perbincangan publik di seluruh tanah air. Dan wajar rasanya jika publik pun kembali bertanya-tanya dan menduga apakah benar DPO yang ditangkap ini merupakan satu di antara DPO yang dikejar selama 8 tahun ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tertangkapnya Peggy alias Perong ini bisa membongkar tabir kasus kematian Vina dan Eki? Kami akan coba mengulasnya di Dua Sisi malam hari ini. Tadi mantan Kabar Eskrim menyebutkan sama nama belum tentu orang yang sama. Benarkah demikian? Akan kita bahas malam hari ini. Ada 6 narasumber yang sudah hadir bersama saya. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Dan ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak. Dan juga penasihat ahli Kapolri. Dan ada Mbak Putri Maya Rumanti, pengacara dari keluarga almarhumah Vina. Selamat malam. Ada Bung Jogi Nainggolan, pengacara dari para terpidana ya, Bung Jogi ya. Dan ada 2 orang tua di sini, ada orang tua dari terpidana Hadi Saputra, Pak Kasana, selamat malam. Dan juga Pak Kosim, terpidana dari orang tua dari terpidana Eko Ramdhani. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua dari terdakwa yang sudah berkenan hadir ke studio. Boleh Pak digunakan mic-nya? Saya hanya ingin menanyakan terlebih dahulu di awalnya. Pak Kasana, Anda berdua mungkin mengikuti ya bagaimana satu di antara 3 DPO lainnya juga akhirnya berhasil ditangkap. Saya ingin menanyakan di awal, apakah Bapak-bapak berdua mengenali foto yang beredar di media sosial? Boleh kita lihat bersama foto pelaku yang menurut pihak kepolisian ini adalah satu di antara 3 DPO yang 8 tahun belakangan berkeliaran. Bapak, Pak Kasana, Pak Kosim kenal nggak sama ini? Enggak Sama sekali tidak kenal. Jauh rumahnya berarti tahu? Tidak tahu. Tahunya jauh rumahnya dari ini Banjarwangun, Kecamatan Mundu ini tidak dekat di Pak Kasana dulu. Dekat nggak? Oh, jauh bisa. Jauh sekali. Jauh sekali. Berapa jauhnya? Beda kabupaten, beda kecamatan? Ya, kabupaten sama kota. Beda kabupaten dan kota. Ya. Dengan Pak Kosim juga? Iya. Tapi masih satu desa? Jauh. Sama kan tetangga saya. Mic-nya boleh Pak? Satu RW kalau Pak Kosim sama saya. Oke. Beda RT doang. Beda RT, tapi kalau sama tadi Peggy itu nggak kenal? Enggak. Oke. Dan ini anak Anda dua-duanya masih menjalani hukuman Masih. ya? Karena yang beredar sekarang kan banyak katanya tidak, Pak Jogi terutama ini, beberapa kliennya menyebutkan, satu di antara kliennya, terpidana lainnya menyebutkan bahwa tidak terlibat, tidak tahu menau. Bagaimana dengan Anda berdua? Mengetahui nggak kalau anak Anda juga dulu ikut geng motor dan lain-lain seperti itu? Ya kalau menurut kita orang tua, karena anak-anak itu kalau main itu nggak jauh dari rumah. Nah kan lokasi Ibu RT, Ibu Nining warung itu sama Pak RT itu nggak jauh. Dari rumah aja nggak jauh. Dari rumah Anda nggak jauh? Nggak jauh. Artinya kalau ada keributan rame-rame pasti kedengeran? Pasti tahu. Malam itu Anda ada di lokasi? Ya kebetulan ada di rumah tapi ya tidur. Tahunya pagi. Rumahnya Pak Kasana sama TKP tempat kejadian perkara dekat atau jauh? Kalau dari lokasi jalan layang itu jauh. Jauh. Tapi kalau anak-anak nongkrongnya waktu ditangkap itu dekat, kurang lebih 50 atau sampai 60 meter. Pak Kosim juga? Sama rumahnya? Kalau Pak Kosim ya lebih jauh. Lebih jauh lagi. Beda RT. Kalau Pak Jogi, boleh di remind kembali ya. Lokasi Jalan Layang itu kan tempat pembuangan akhir kedua jenazah kan ya? Yang di pinggir jalan itu. Kalau saya mengatakan bukan tempat terjadinya pembunuhan. Bukan
pembuangan jenazah, tetapi tempat kecelakaan. Tempat kecelakaan versi pertama itu ya, versi. Memang realitanya seperti itu. Jadi ini sekarang saya luruskan berapa kali bahwa TKP yang di jembatan flyover itu ditemukannya ada kecelakaan lalu lintas. Itu ada filenya di kepolisian. Jadi supaya kita sama dulu persepsinya. Jangan sekarang terkesan ada persoalan lalu tiba-tiba diletakkan di situ mayat, ada TKP yang lain. Jadi tidak ada TKP yang lain ini? Kalau kami menghubungkan dengan klien-klien kami yang malam itu hanya di 2 titik. Satu di depannya rumah Ibu Nining karena mereka gaduh, maka diminta untuk bergeser dan pindah ke rumah Pak RT berikut anaknya bernama KB. Itu aja sampai besok paginya. Sedangkan kejadian yang terjadi di flyover itu tidak pernah mereka ketahui. Itu dulu supaya final dulu itu penjelasan kami. Nah, pertanyaannya ketika tempat ngumpul-ngumpul itu tidak terjadi tempat penganiayaan di sana kan? Tidak pernah ada. Tidak pernah. Jadi hanya murni ngumpul-ngumpul di situ. Di situ juga lokasi semua klien Anda digerebek, diangkut oleh polisi di situ. Bukan tempat di situ. Ngumpul. Jadi itu kan di malam. Malam kejadian itu mereka berada di depannya rumah Ibu Nining. Posisinya ada di gang. Artinya bukan di pinggir jalan besar. Sedangkan penangkapan tertanggal 31 itu mereka di depan. Jadi antara depan ini dengan tempat kumpul-kumpul di depan rumah Ibu Nining ada jaraknya juga. Nah, saya kembali lagi ke orang tua Hadi dan juga Eko. Pak Kasana, Anda kenal nggak dengan almarhumah Vina dan juga Eki? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali? Enggak sama sekali. Anak Anda pernah tahu nggak, pernah cerita nggak? Ya, bahwa ini ada teman mainnya atau teman nongkrongnya? Enggak, rumahnya itu, jauh nggak? Oh ya jauh pisan, itu pinggir laut. Pinggir laut? Ya, kalau kita kan di sini. Tapi pernah ngeliat anak-anak Anda nongkrong bareng nggak? Anak Pak Kosim juga? Nggak pernah. Nggak pernah? Pak Kosim anaknya suka ikut itu, geng motor, ikut ngumpul bareng-bareng? Itu sekelompokan sama ini. Boleh diangkat lagi Pak Mega? Enggak ikut. Cuman gabungannya sama ini ya. Anaknya ini. Hadi Saputra. Gabungnya gimana, nongkrong bareng? Yang nongkrong bareng di rumahnya Pak RT itu. Ngapain biasanya Pak anak-anak Bapak? Ya habis kerja proyek tuh pulang. Kalau malam mingguan kan anak-anak biasanya kan nongkrong di situ. Dua-duanya sama kerja proyek juga? Iya. Suka ngumpul di situ. Pernah tahu nggak Kak, mungkin seandainya kalau anak-anaknya ada yang mengkonsumsi minuman keras gitu, ada? Nggak tahu. Ya kalau minuman keras mah ya sedikit tahu, jujur ya, sedikit tahu, cuman ya sedikit tahu ini, maaf Pak, boleh angkat lagi sedikit tahu kalau minum mah, cuman untuk tahu anak Anda minum ya, gitu. Kalau untuk sampai terjun kayak gitu ya sama sekali. Karena tiap hari juga orang bekerja, buruh kuli bangunan. Anak Anda suka naik motor juga? Ya kalau naik motor pas lagi kerja. Pas lagi kerja aja, Iya. tapi nggak ikut dalam geng motor tertentu? Nggak ada. Pada saat kejadian itu Anda tahu saat diangkut itu ya, atau saat diambil oleh polisi Anda di mana posisinya? Saya lagi kerja. Jadi nggak tahu posisi anak-anak nggak tahu, di mana? pas pulangnya aja. Masyarakat di situ pada ngomong itu anaknya dibawa polisi. Udah gitu aja. Pak Kosim juga nggak tahu? Nggak tahu. Nah kemudian bahkan anak-anaknya juga ditangkap itu habis pulang kerja, Bu. Habis pulang kerja ya. Nah ini Pak Kosim, anak Anda Eko Ramdhani diduga yang melakukan pemerkosaan pertama kali terhadap almarhumah Vina ya. Bagaimana Anda melihat seorang anak Anda, sosok anak Anda bisa melakukan hal itu gitu? Enggak. Anda nggak yakin, nggak percaya? Kenapa? Karena mungkin sosok anak Anda ini anak yang seperti apa yang Anda kenal? Ya anaknya suka bantuin orang tua, bungkusin minyak kalau pulang kerja tuh biasanya. Pas itu dibel sama temen-temennya, kok sini, nggak taunya ditangkap sama Rudiana itu. Ditangkap oleh Rudiana. Iya, Rudiani ayahnya Eki. Iya. Ayahnya Eki yang menangkap. Ayahnya almarhum Eki berarti ya, Pak Rudiana. Yang nangkepin itu. Anda tahu pas saat itu? Kurang tahu sih, cuman beritanya kayak gitu. Kalau Pak Kasana tahu yang menangkap siapa? Ya saya juga ya nggak tahu persis, Bu, kalau yang nangkep. Cuman ya karena posisi saya kan lagi kerja nih. Ya. Gitu. Baik. Kami masih akan melanjutkan perbincangan di Dua Sisi pemirsa. Apa yang menyebabkan kemudian polisi, saya bisa menyebutkan
cukup mudah ya, dalam waktu 15 hari setelah kasus ini ramai akhirnya berhasil menangkap 1 di antara DPO. Kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali, kami juga informasikan sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mengundang pihak dari Polda Jawa Barat namun belum bisa bergabung malam hari ini. Saya ingin langsung kalau begitu ke Pak Arianto. Pak Ari, ini kalau kita lihat 8 tahun ya Pak ya lamanya, polisi itu kesulitan sekali. Tapi begitu kasus ini rame, diangkat filmnya di layar lebar, 15 hari Pak langsung dapat 1. Yang terjadi bukan begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan polisi ngejar orang 8 tahun kok nggak bisa ketangkep-tangkep. Kok baru sekarang secara rame baru ketangkep 15 hari. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Ketika itu kasus ini adalah bermula dari meninggalnya 2 orang ya, Mbak Vina sama Mbak Iki. Kemudian dia katanya nih ya oleh Polsek disampaikan kecelakaan ini kan meninggal gitu kan. Kemudian dari pihak yang ini, Mbak Vina ini, kok nggak ada lukanya, HP-nya kok nggak pecah, dan sebagainya. Wah ini bukan kecelakaan tunggal nih, ini pasti dibunuh, gitu kan. Bikinlah LP ke Polres. Polres kemudian mengadakan penyelidikan, dan kemudian mengadakan penyidikan. Hasil daripada penyidikan itu, maka dia Kapolres menyampaikannya. Kami sudah menetapkan 11 tersangka. 8 orang sudah kami tangkap, 3 masih DPO. Nah, mengapa polisi mengeluarkan DPO ini? Karena 5 orang yang ditangkap itu waktu itu ngaku bahwa pelakunya utama adalah mereka ini. Ngaku tapi berdasarkan versi mereka digebukin ya Pak kesaksian. ya? Oke. Kalau digebukin itu nggak ada itu. Waktu itu nggak mungkin ketahuan dong. Tapi nanti saya sampaikan lah bahwa itu bahwa digebukin bahwa itu tuh alasan biasa itu. Saya dulu pernah mengalami gitu ya. Alasan biasa itu? Ngaku. Biasa orang untuk menyudutkan polisi ya, untuk mengatakan bahwa dia itu dianiaya dan sebagainya itu. Biasa bukan memang biasa digebukin oleh polisi dalam pemeriksaan kan? Itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi tidak. Bisa terjadi karena apa? Dulu sebelum ke KUHP, polisi dimanapun di dunia itu kalau meriksa orang itu mesti ngebukin. Dulu sebelum ada KUHP. Setelah ada KUHP, sekarang ada pengawasan yang ketat. Polisi mungkin masih ada yang garang-garang itu, tapi hampir semuanya sudah tidak ada. Nah, kemudian orang yang ngaku-ngaku digebukin itu, saya sendiri sebagai polisi ya, pangkat saya Brigjen waktu itu, saya meriksa 13 tersangka yang saya tangkap dari Maluku, kemudian saya periksa langsung. 1 orang saya periksa di sini, 12 menunggu sana, pengacaranya ada. Sampai jam 12 malam selesai. Setelah selesai, dia ngadu ke POM sama Komnas HAM. Ngakunya digebukin. Saya dicabutin kukunya. Itu yang terjadi ini fair apa ya. Saya panggil Pak Komnas, saya ngadep Pak. Silakan Pak ya, dengerin itu pengacaranya tak panggil. Ceritakan dulu saya waktu mereka itu. Nah pengacara kan ada, itu contoh ya. Poinnya adalah ini hanya pengakuan belaka saja dari para pelaku. Bisa jadi tidak, itu aja. Ini kan lah ya. Jadi 50-50 saya nggak menolak. Saya teruskan tadi ya sampai mana. Polres kan menyelidikan. Hasil daripada penyelidikan itu sudah pakai scientific crime investigation. Sudah pakai barang bukti yang macam-macam, otopsi dan sebagainya lah sudah gitu. Hanya katanya dibantah, kenapa kok ada sperma kok nggak diperiksa DNA kan gitu kan? Itu sengaja itu supaya nggak. Itu nggak usah diperdebatkan di sini karena apa? Itu sudah diteliti oleh hakim. Jadi polisi itu ya tugasnya hanya mengadakan penyidikan. Di dalam penegakan hukum itu, polisi itu peranannya cuma di sini, penyidikan. Artinya penyidikan apa? Mengumpulkan barang bukti, saksi, petunjuk dan sebagainya, diramu di dalam suatu berkas. Berkas itu kemudian diteliti oleh jaksa. Apakah memenuhi syarat enggak ini untuk menuntut orang itu? Kalau tidak memenuhi syarat pasti dikembalikan. Intinya pada saat itu memenuhi syarat untuk menuntut, kemudian sudah, diproses di ini belum selesai tuntasnya. Oleh jaksa kan sudah saringan kedua ya. Dikirim ke pengadilan. Hakim kan meneliti itu. Lihat periksanya Jessica itu 1 tahun kan kayak gitu telitinya gitu ya. Terjadi akhirnya hakim memutuskan bahwa 5 orang inilah yang tersangka dan divonis bahkan sampai seumur hidup, ada yang nggak seumur hidup kan masih kecil ya. Lalu kesulitannya menurut Anda 3 orang ini kenapa? Saya belum selesai saja. Dengan selesainya kasus itu kan, maka polisi sudah puas karena apa? Jerih payah dia penyidikan berhasil menimbulkan 5 orang di persidangan.
Adapun yang 3 orang ini tidak dijadikan, nggak bisa jadikan DPO lagi dong, nggak bisa dikejar lagi dong. Kenapa, Karena Pak? tadi kan kesaksian 5 orang ini kan mencabut. Oh. Jadi DPO itu dibikin ya tahun 2016. Itu berdasarkan pengakuan 5 orang ini. Ketika perkara itu dilimpahkan ke Polda, ini mencabut. Gitu loh. Mencabutnya karena apa? Karena ancaman. Ancaman orang di luar katanya gitu. Dengan dicabutnya pengakuan bahwa 3 orang itu terlibat, maka gugurlah daya untuk mencari-carikan DPO orang itu. Polisi nggak ngejar lagi, selesai urusannya. Nah belakangan kemudian muncul 3 munculnya DPO, kan karena kenapa? framing. Framing Jadi, oleh siapa? framing oleh itu. Jadi gini ya, kalau saya yang meneliti sebagai intelijen ya, ini ada suatu framing ya untuk bikin supaya polisi itu konyol lah, nggak bisa apa-apa gitu. Dilalah ada difiturkan film. Ya. Film kan, film itu menceritakan menurut versi daripada sutradara. Dia ambil-ambil yang kira-kira sepotong-sepotong, tidak semuanya loh. Dan versi dari keluarga almarhumah juga. Ya enggak semua diwawancara semua itu jadikan film. Tapi film tayang gitu, tapi ceritanya film kan kayak gitu, sehingga seakan-akan wah polisi banyak atau ada kenjagalan. Ada lagi sekarang pernyataan bahwa ini pengacaranya bilang salah tangkap dan sebagainya gitu kan. Pengakuan dari Saka Tatal yang sudah divonis Saka sudah Tatal terpidana. itu kan termasuk seperti saya dulu itu waktu diomongin sama yang teroris yang 13 Jadi orang. mengada-ngada menurut Anda Pak Ari? Bahwa dia disiksa? Saya tidak mengatakan dia mengada-ada. Kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Tapi kalau memang dia begitu ya, itu bukan sekarang kemudian, wah kalau gitu penyidikan itu salah, enggak. Dia boleh mengadu kepada polisi ataupun siapapun yang ngelapor untuk menuntut polisi yang menganiaya dulu itu. Oke, sebentar Pak Ari. Dia gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi. Ini adalah orang sengaja framing untuk mengolok-olok polisi biar terlihat konyol. Ini ada suatu kekuatan ya. Kekuatan yang siapa ingin ini, Pak? membuat ya. Ada institusi lain maksudnya atau Bukan. siapa? Maksud saya gini. Opini publik itu tercipta daripada media sosial yang berkembang. Yang beredar ya. Bapak pengacara itu ngomong bahwa ini salah tangkap, dipikirnya adalah terjadi salah tangkap. Kan gitu. Media ngomong bahwa polisi ngejar orang gini aja 8 tahun, kok ada kesulitan, dia pikirnya kan memang polisi ngejar selama 8 tahun. Padahal kan tidak. Karena sudah cari pengakuan tadi. Contohnya kayak gitu tadi itu, sebabnya kayak gitu. Jadi bukan orang yang framing, ada sebuah kekuatan menurut Anda itu ya? Saya yakin ada kekuatan. Bang Reza, Anda melihat juga seperti itu? Ada itu sebuah dugaan kekuatan. ya, tetapi kenapa kok jadi rame sekali jauh, ini? Enggak, tapi kok agak jauh sih kalau saya mikir ada kekuatan. Sorry gini Bu ya, saya polisi. Dan saya bukan polisi orang yang membela kalau polisi jelek. Kalau polisi jelek, saya bilang polisi goblok itu harus ditindak. Tapi kalau polisi sudah berbuat sebaik mungkin dan menurut kacamata saya sudah benar gitu ya, jangan disudutkan bahwa polisi itu berbuat salah sehingga polisi itu seakan-akan kalau perlu dibubarkan gitu. Kira-kira begitulah. Sehingga itulah muncul-muncul kayak gini, kita ini semua korban framing itu tadi. Kita semua korban framing. Bang Reza, kalau Anda melihat analisa seperti apa yang membuat akhirnya bisa ditangkap nih satu di antara 3 DPO, atau memang setuju dengan tadi bahwa ini ada framing untuk menyudutkan polisi? Hari-hari belakangan ini menurut saya citizen dan netizen itu menyuarakan apa yang dalam psikologi forensik istilahkan sebagai police misconduct. Proses penegakan hukum di titik hulu, yaitu di penyelidikan dan penyidikan yang tampaknya bermasalah. Dalam diskusi kita di 2 sisi episode sebelumnya, saya katakan kalau kita telusuri, andaikan memang terjadi police misconduct itu, maka akarnya ada 2. Boleh jadi pada aspek kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan kerja penyidik yang perlu ditingkatkan, atau memang ada problem integritas. Teori saya itu. Tapi barusan, setelah saya menyimak apa yang beliau paparkan, ini yang menurut saya sangat-sangat berbau konspirasi, nalar saya tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Tidak bisa menduga ini sebuah konspirasi gitu. Saya tidak mampu memahami tentang proses berpikir yang berwarna konspiratif semacam itu. Itu di luar penalaran saya. Alhasil, karena sudah ada perluasan kemungkinan bahwa ini tanda petik gontok-gontokan antar lembaga, seperti yang Bapak katakan, ini justru memperkuat pesan tentang pentingnya dilakukan eksaminasi plus audit internal. Eksaminasi untuk memastikan apakah kerja kepolisian memang buruk atau tidak buruk. Itu untuk kepentingan eksaminasi terkait dengan proses hukumnya. Sementara audit internal untuk memastikan sekali lagi
apakah ini berurat akar dari masalah kompetensi atau integritas, atau Oke. jangan-jangan ada pihak eksternal yang mencoba untuk mengganggu Polri. Yang sekali lagi saya tidak mampu bernalar sampai ke sana. Oke, terlalu jauh menurut Anda. Terlalu jauh. Oke. Tapi yang jelas sekali lagi justru apa yang beliau katakan sebagai itu teori atau sinyalemen atau fakta malah. Pak, mic-nya boleh digunakan, Oke. Pak? Dari kebiasaan yang Pak, maaf, mic-nya boleh dipakai, Pak. Pengamatan Anda? Pertanyaan saya yang Bapak utarakan tadi. saya sebatas bicara di sinyalemen sini, atau sebuah fakta? saya bicara di sini bukan pakai teori, Pak. Ya. Pengamatan saya menjadi polisi selama 50 tahun mulai dari pangkat Barada tahun 71 sampai pensiun tahun 2011 jadi jenderal. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa ini merupakan fakta, ada lembaga tertentu yang mengganggu atau mendiskreditkan Ya, Polri. saya tidak Kalau mengatakan- begitu kenyataannya, menurut saya Presiden harus turun. Ngeri berarti ini ya, Menko kalau sudah Polhukam saling harus bicara. menjatuhkan Saya antar tidak lembaga. menuduh, hanya menyadarkan Nah, bahwa jangan sampai rakyat ini dicekoi dengan berita-berita kayak gitu yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Polri. Ya. Itu aja yang saya Betul. cegah, Pak. Nah. Terima kasih. karena ini abu-abu antara sinyalemen dan fakta abu-abu, ya sudah, yang bisa menengahi ini, yang bisa mengurai benarkah ada lembaga tertentu yang memojokkan Polri lewat sebuah operasi yang sistematis semacam ini, kalau dianggap demikian, maka Menko Polhukam harus turun. Harus Maksud membenahi saya ini. harus bicara. Jangan sampai tercoreng institusi Betul. Polri gara-gara Kalau Menko framing Polhukam di merasa bawah. ini terlalu berat, Oke. Presiden yang harus bicara. Nah, saya lanjutkan ini berkaitan tadi Pak Arianto mengatakan bisa aja 50-50 ngaku-ngaku disiksa. Saya ingin ke orang tua para terpidana. Ada nggak sempat ketika diperiksa anak-anak Anda, ada sempat ikut ke kantor polisi nggak melihat kondisi mereka? Waktu saya melihat anak itu udah dibawa ke Polda, Bu. Udah dibawa ke Polda? Ya. Ketika di Polres Cirebon diperiksa nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh lihat? diizinin. Harusnya boleh lihat nggak sih Pak Jogi? Kalau terduga, tersangka. Boleh pakai mic-nya Pak? Terima kasih. Jadi secara yuris formal kita bicara dalam konteks hukum pembuktian kaitannya. Apabila seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia punya hak untuk didampingi Kuasa hukum. oleh kuasa hukum. Apabila katakanlah dia tidak mampu untuk menyediakan sendiri, maka negara harus menyediakan. Oke. Yang kedua, kalau kita juga bicara dalam konteks hukum formal, di dalam pasal 66-nya, tersangka terdakwa tidak dibanding pembuktian. Artinya apa? Kalau sudah bicara dalam konteks begitu, setiap tersangka tidak boleh diperlakukan seperti apapun. Oke, pertanyaan saya, Anda mendampingi nggak ketika diperiksa di awal? Saya di tingkat Polda. Sudah di tingkat Polda, Pada jadi waktu ketika di di Polres, Polres tidak mendampingi, saya tidak tahu kejadian Oke. ini. Pak Kosim, Pak Taka, tahu nggak kondisi anak Anda seperti apa ketika diperiksa di situ, di Polres? Ya, tahunya saya waktu di Polda, Bu. Anak saya itu ada bekas di sini, masih memar. Bekas memar. Ya. Kenapa? Dia cerita nggak? Ya, dia cerita dipukul sama kunci gembok tuh, Bu. Oleh? Ya, oleh polisi. Oleh polisi atau oleh sesama terpidana? Oleh polisi. Oleh polisi? Iya. Kenapa dia cerita dipukul? Ya, karena dia ngomongnya nggak mau ngaku, gitu. Oke. Lalu ada lihat kondisi tubuh yang lain? Ya, pada lemes lah, pada lecet-lecet sedikit sih. Ada. Kalau anak Anda, Eko, Pak? Sama Eko juga kena ininya, hidungnya. Kenapa? Hidungnya kena, ngomong ceritanya Ekonya tuh, Kena apa ceritanya? ya disiksa di situ. Oleh siapa? Iya. Jadi hidungnya tuh kena ininya. Eko Disiksa oleh siapa menurut pengakuan disiksa Eko? di Polres. Di dalam Kita tahanan nggak atau boleh- pada saat Nggak boleh pemeriksaan? nengok. Tidak boleh nengok. Yang melakukan siapa katanya? Hah? Yang melakukan penyiksaannya siapa katanya? Ya pihak polisi tuh. Pihak polisi? Iya. Begitu menurut anak Iya. Anda? Oke, Tiap nah, hari itu. oke, ini berkaitan dengan 50-50 pengakuan itu Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri selaku kuasa hukum dari keluarganya almarhumah Vina, ini kan dengan ditangkapnya satu di antara 3 DPO harusnya senang dong. Artinya udah mulai menemukan jalan terang. Atau sebaliknya malah nggak senang. Iya, dengan tertangkapnya satu orang yang diduga DPO, ya tentunya kami merasa senang, Mbak. Namun kan sampai hari ini kami belum tahu siapa orangnya, kan hanya namanya saja yang disampaikan oleh Kabid Humas ya, Betul. menyampaikan namanya aja, tapi kita tidak pernah tahu wajahnya yang mana Belum sampai dirilis hari ya. ini belum Betul. dirilis gitu.
Jadi kalau dikatakan senang, ya sangat bersyukur, sangat senang. Berarti Oke, boleh kita tampilin lagi ya. Ketika foto ini beredar, ini memang bukan foto resmi dari pihak kepolisian ya Mbak Putri ya, tapi ini sudah beredar di media sosial, di berita online dan lain-lain. Saya yakin juga mungkin kakaknya almarhumah juga melihat foto ini. Sempat berbincang nggak mengenai pelaku ini, diduga pelaku ini? Kenal nggak Mbak Marliana atau keluarganya almarhumah Vina? iya. Jadi saya sempat menunjukkan foto yang tersebar di media sosial ini yang diduga adalah namanya Peggy alias Peron. Itu saya tanyakan, mereka tidak pernah melihat dan tidak kenal. Oke. Begitu. Dan saya tanyakan juga apakah tersangka lainnya mereka tahu, yang di DPO lain tidak kenal juga, tidak tahu. Jadi memang pure mereka tidak pernah mengenal para pelaku yang sudah dipidana sama yang DPO ini memang tidak pernah tahu gitu. Oke. Nah lalu apa yang diharapkan nih Mbak Putri dengan satu ini, optimis nggak ini bakal bisa terbongkar nih dua pelaku lainnya? Ya, tentunya harapan kami kepada penyidik Polda Jabar, apabila memang sudah melakukan penangkapan, tentunya jangan sampai juga salah tangkap. Kenapa Anda berpikiran ini ada kemungkinan salah tangkap gitu? Iya, begini Mbak. Kan kami ini berpikirnya dengan berita yang tersebar luas ini kan, ya tadi yang kata Bapak DPO ternyata kan begitu ada bukti malam ini kan ada informasi yang terbaru dari Bapak kan beda lagi. Gitu. Kenapa mereka tuh dilepas DPO-nya atau tidak diteruskan DPO-nya? Ya, tidak DPO selama 8 sekarang tahun ini ya. berubah lagi kan. Ada statement baru dari Bapak, ternyata DPO itu kenapa tidak dicari dikarenakan BAP dari para 5 orang terpidana tersebut dicabut. Begitu. Anda melihat ada apa? Indikasi apa yang Anda curigai? Dicabutnya itu? Ya saya tidak bisa mengatakan ada indikasi apa Mbak, karena memang kami tidak tahu saat itu terjadi pemeriksaan bagaimana. Nah, yang saya tangkap dari pernyataan Anda kayaknya Mbak Putri nggak yakin ini dengan Peggy alias Peron yang ditangkap saat ini. Dibilang tidak yakin karena kami belum mendapatkan informasi jelas apa saja peranannya si Peggy dan rilis resmi dari Polda Jabar. Itu yang pertama. Yang kedua, Polda Jabar kalau memang menyatakan Peggy alias Peron itu adalah pelaku yang diduga DPO tersebut, harusnya jangan lama-lama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Biar nggak menimbulkan spekulasi. Ya, jangan menimbulkan spekulasi lagi. Jangan menimbulkan dugaan-dugaan lagi nih, jangan-jangan. Nah, akhirnya kan ini sudah hari Selasa ya penangkapannya itu, Selasa jam 6 sore. Selasa malam ya. Selasa malam. Ini sudah di hari Kamis. Berarti kan sudah Selasa, Rabu, hampir 3 hari. Kita tanya ke Pak Arianto nih, Pak, apa pertimbangan pihak kepolisian Pak sampai saat ini belum merilis? Apa memang belum waktunya, belum yakin, buktinya belum cukup? Itu taktik daripada penyidik. Oke, tujuannya Pak? Jadi begini, ya supaya penyidikannya berhasil. Jadi begini ya, dalam undang-undang penyiaran itu kan publik harus menyampaikan, kecuali ada hal-hal yang memang harus dirahasiakan. Termasuk juga informasi yang menyangkut untuk penyidikan, itu hanya untuk penyidik. Kalau dipertimbangkan itu akan menyulitkan penyidikan. Jadi dia boleh menyaring itu hak daripada penyidik untuk tidak mengungkapkan gitu. Nah, dengan tidak mengungkap identitas ini artinya akan menyulitkan penyidik kalau diungkap ke publik identitasnya. Bukan, kalau dia tuh ngomong begini, nanti kan di cross check sana. Oh ternyata ini salah tangkap lagi misalnya gitu. Sekarang yang penting ini penyidik kan udah nangkap nih orang yang didalilkan oleh orang itu bahwa itu. Ini kan yang menduga kan hanya pengakuan dulu, diawali dengan pengakuan yang 5 orang itu kan Mbak, gitu kan. Mbak sebagai pengacara ini juga nggak menduga siapa pelakunya kan, itu hanya berdasarkan keterangan kesaksian itu kan, gitu kan. Jadi kan DPO lah, kalau keterangan ini dicabut kan berarti kan sebetulnya kan tidak valid untuk menjadi DPO kan gitu kan. Nah, tapi karena ada tuntutan masyarakat yang ribut-ribut ini tadi, polisi dengan sigap melayani apapun yang jadi permintaan masyarakat. Saya mendukung itu Kapolda Jabar. Silakan. Gini Pak ya. Tadi pihak keluarga mengatakan bahwa putra mereka tidak mengenal sama sekali Peggy. Dan perkiraan saya juga jawaban yang sama akan mereka sampaikan ketika andaikan ada 2 DPO atau 3 DPO tertangkap, berikutnya diamankan oleh pihak kepolisian. Intinya tidak kenal. Pertanyaan saya lantas,
nama DPO ini awalnya muncul dari siapa? Dari pengakuan kan Pak Jogi? Pak Jogi, dari mana muncul nama 3 DPO ini? Jadi mungkin begini Pak, supaya saya luruskan dulu. Bapak kan tidak tahu apa yang terjadi sejak dari awal sampai dengan kami berhadapan di sidang pengadilan. Jadi narasi Bapak tadi terlalu banyak, saya lihat itu keluar daripada apa yang sebenarnya terjadi. Yang Bapak maksud keluar dari jalur saya atau siapa? Bukan. Pak Ari. Pak Ari. Okay. Jadi begini Pak ya, kami sebagai lawyer yang ditunjuk setelah kelima klien saya berada di Polda Jabar, itu dulu digaris bawahin. Setelah dilimpahkan ya. Ya, artinya apa yang terjadi di Kepolisian Resort Cirebon Kota di ruangan narkoba ya saya tidak tahu. Tetapi pengakuan daripada orang tua klien kami terjadi di situ penyiksaan. Sebentar, ini kenapa di ruangan narkoba? Ini kan kasus kriminal. Baik, saya jelaskan kembali. Supaya lurus lagi nih kan. Ini pemberitaan ini sudah berulang kali disampaikan. Ayahnya daripada almarhum Egi ini anggota polisi yang bertugas di bagian narkoba. Selaku kanit. Maka tindakan-tindakan di luar daripada prosedural itulah yang dilaksanakan. Di luar prosedural? Itu betul. Oleh ayahnya almarhum Eki? Oleh ayahnya almarhum Eki. Yang menangkap 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Jadi begini, saya jelaskan supaya clear ini masalahnya. Ada 2 orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada Eki. Yang 2 orang itu adalah Aib dan Dede yang sampai persidangan tidak pernah hadir. Walaupun kami sudah minta kepada majelis hakim agar mereka dihadirkan. Karena itu adalah bagian daripada saksi yang sangat penting untuk kami tanyakan. Apa alasan mereka mengatakan bahwa kelompok-kelompok anak muda yang berada di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, bagian daripada pelaku kejahatan seolah-olah. Padahal ada satu kecelakaan yang terjadi di flyover. Nah ini kan informasi tidak digali, tidak dimatangkan. Kalau kita bicara dalam konteks penyelidikan. Oke, sebentar. Kenapa emosional begitu? Langsung mau tangkap. Ini kan tidak boleh. Karena anaknya menjadi korban. Barangkali Karena kalau orang awam melihat kan begitu, berarti ini anaknya jadi korban pembunuhan. Kami juga di ruang persidangan sudah mengatakan, kami turut belasungkawa. Tetapi dalam konteks hukum pembuktian harus jelas, nggak boleh main tangkap. Terlepas katakanlah dia pribadi polisi, ada kewenangan masing-masing. Sebentar Pak, sebentar. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Sekali lagi, yang menangkap 8 orang ini dari satuan apa? Satuan narkoba. Satuan narkoba, bukan reskrimum. Bukan. Padahal ini bukan masalah narkoba. Bukan masalah narkoba. Hanya orang tuanya itu berada dinasnya di satuan narkoba. Tapi mereka Eki yang jadi korban ya. Mereka menangkapi 8 orang itu atas izin pimpinan. Ada surat atau saya kurang tahu karena pada saat itu tidak memperlihatkan satu dokumen apapun. Itulah Pak Jogi, penjelasan yang saya dapat dari orang tua Pak Jogi, semua. Ini yang saya tangkap, jadi ini seolah-olah ini kayaknya karena kesal anaknya dibunuh, marah, jadi ngambil orang begitu. Begini, kami pada saat di ruang persidangan, Ibu Titin sebagai kuasa hukum daripada Sakat Tatal dan juga Sudirman bertanya kepada Rudiana di ruang persidangan ya, supaya clear ini. Rudiana mengatakan sebulan sebelum kejadian bahwa anaknya sudah berkonflik dengan geng narkoba, geng motor. Jadi di pikirannya itu sudah tertanam bahwa ini pelakunya. Bahwa kelompok-kelompok yang duduk-duduk di malam itu adalah geng motor, padahal bukan. Sebentar, Bang Reza, ini menarik nih. Sebelum saya lanjutkan, boleh nggak saya putarkan kembali pernyataan orang tua almarhum Eki, Pak Rudiana, ketika kasus ini mulai ramai diperbincangkan oleh publik. Kita simak sebentar. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Kali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang
akan mungkin lebih membuat kami sakit. Bung Reza, ini disampaikan saya terus bekerja sama dengan Reskrim, artinya bukan Satuan Narkoba, beliau sendiri bekerja sama dengan unit Reskrim dalam menangkap pelaku pembunuhan. Bekerja sama itu menjadi sebuah kosakata yang bersayap menurut saya. Ya, kita definitif saja, ini sebetulnya kasus narkoba atau bukan narkoba. Kalau ini kasus narkoba, tidak ada persoalan. Memang sudah seharusnya Satuan Res Narkoba yang akan melakukan penangkapan dan proses lebih lanjut. Tapi yang saya pahami ini adalah 338 dan 340 sebagaimana disampaikan di dua sisi pekan sebelumnya oleh Direskrimum Polda Jabar. 3388 adalah pasal pembunuhan, 340 adalah pembunuhan berencana. Tidak lain tidak bukan harus ditangani oleh Satuan Reskrimum, kriminal umum, bukan narkoba. Nah, ini satu pertanyaan nih menurut saya. Apa penjelasannya kenapa kemudian justru yang melakukan penangkapan justru Satuan Narkoba? Nanti kita bisa minta pendapatnya Pak Ari. Lazim tidak. Yang kedua, pertanyaan saya belum terjawab tadi sebetulnya. Asal muasal nama DPO ini dari siapa? Karena pihak keluarga para terpidana mengatakan tidak mengenal DPO itu. Dari mana asal nama DPO ini? Dua pertanyaan Anda nanti akan dijawab, kita harus jeda sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita tiba di penghujung dua sisi, ingin menjawab pertanyaan dari Bung Reza tadi, dari mana muncul 3 nama DPO ini, asal muasal yang pertama kali. Pak Jogi mungkin masih bisa di-recall. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, dan tersangka-tersangka termasuk juga klien Sen 5 berada di Polda Jabar, kami menemui penyidiknya dan welcome mereka kepada kami. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan terhadap mereka. Lalu dalam pemeriksaan tambahan itu pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada mereka, apakah pemeriksaan yang dilakukan di Kepolisian Resort Cirebon Kota masih tetap atau ada perubahan. Tanpa ada intervensi dari kami, tanpa ada bisik-bisik, itu mereka dengan sengaja mengatakan kami mencabut seluruh isi BAP yang ada dibuat di Polres Cirebon Kota, dan itu bukan karena kemauan kami. Menurut dialog Anda kenapa akhirnya cabut? Kami hanya sifatnya mendampingi. Jadi di situ mereka dilakukan penyiksaan secara masif dan sudah dijelaskan orang-orang tuanya. Itu bukan omong kosong. Dan foto itu sudah tersebar sebelum kami menerima kuasa. Itu perlu dicatat. Foto para terpidana ini bonyok. Para terpidana udah bonyok-bonyok. Dipukul. Dan saya sebelumnya tidak tahu itu foto itu. Setelah mereka kami damping di Polda Jabar, dan kondisi mereka juga masih terlihat secara faktual. Ada bekas-bekas luka, dan bukan hanya saya, orang tuanya juga melihat itu. Tetap nama DPO dari mana? Nah, justru itu DPO ini siapa yang menciptakan? Sementara anak-anak itu tidak kenal terhadap mereka. Nah, ketika persidangan muncul dari mana? Anda nggak bisa mengetahui, nggak bisa mengingat. Justru ketika ditanyakan sama hakim kepada mereka, kenal tidak kenal. Jangankan itu, kepada dua korban itu tidak kenal. Nggak terjawab ya Mbak Putri. Termasuk juga itu sperma. Sampai sekarang masih misteri milik siapa itu. Oke Mbak Putri, Anda mempelajari berkas ini yang lama kan ya. Bisa terdeteksi nggak dari mana munculnya 3 nama DPO ini ketika itu? Kalau di dalam berkas memang tidak bisa disebutkan dari mana, memang sudah ada namanya. Hanya pernyataan masing-masing dari para tersangka terpidana melakukan perbuatannya. Jadi di dalam BAP itu jelas tertuang si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini. Kemudian sampai seperti olah TKP, si Saka naik motor, bonceng sama si Eka, kemudian si Sudirman ngapain, terus masing-masing mereka melakukan pemerkosaan. Bahkan bergantian, bahkan ada yang belum selesai sudah ditarik. Nah, apakah di dalam BAP ini bisa kita membayangkan adanya terjadi suatu pemaksaan kemudian sampai serapih itukah? Nggak bisa terbaca. Itu tidak bisa terbaca dengan saya juga, Mbak. Yang bisa menjawab ya ini Pak Jogi yang mengikuti dari awal, dan Bapak-bapak, benar-benar Anda merasa anak Anda dipaksa mengaku saat itu Pak Kosim? Ya, kalau anak-anak saya ngomongnya dipaksa, suruh mengakuin. Dan Anda yakin itu dengan pernyataan anak-anak Anda? Iya, dipaksa. Bahkan anak saya di Polda itu bersujud menyebut nama Tuhan. Saya bersumpah kalau saya rela mati kalau saya ngelakuin. Naluri orang tua. Baik ya Pak. Naluri orang tua menyebutkan bahwa anak Anda tidak melakukan itu. Melakukan. Pak Ari,
Saya ingin melanjutkan sedikit ini. Tadi terkait dengan bisa nggak ini dari satuan narkoba kan orang tua korban si Eki ini yang akhirnya kemudian melakukan penangkapan. Bisa nggak seperti itu Pak prosedurnya? Sangat bisa. Bahkan Sabara ataupun Kataut ataupun staf pun kalau diperlukan untuk melakukan penangkapan bisa. Apalagi antara satuan serse sama-sama. Oke, tapi Pak dengan kondisi bahwa anaknya menjadi korban pembunuhan, apakah tidak ada khawatir konflik of interest ketika dia melakukan penangkapan juga? Itu saya tidak sampai sedetail seperti itu ya, Bu. Itu tadi kan karena bapaknya narkoba yang meninggal sehingga di kemungkinan gregetan bapaknya sehingga dia eksesif kan melakukan tindakan itu. Itu bisa saja terjadi. Dan bisa. Mungkin kesalahan prosedural itu terjadi karena Bapak bilang gregetan tadi orang tuanya. Kesalahan prosedural itu mestinya kalau waktu itu kemudian dilaporkan pasti ditindak, Pak. Pasti ditindak. Dan ini tadi ya mengenai apa tadi ya? Mengenai orang digebukin tadi. Faktanya kan ada luka-luka kan? Saya tadi telepon Kapolda Jabar, ya Pak, yang untuk itu anggota yang jaga tahanan sudah kami sidang disiplin. Karena apa? Membiarkan tahanannya digebukin oleh tahanan yang lain. Bukan polisi yang menggebuk, tahanan sesama tahanan yang memukul. Hukumnya kayak gitu loh. Jangan melecehkan, itu kenyataannya kayak gitu. Jadi enggak, tadi kan pengakuan mereka digebuk oleh kan, polisi. Bukan digebukin, tapi kan dia luka-luka kan. Betul. Betul luka-luka. Tapi saya tanya Pak Polda Jabar apakah itu terjadi saya juga nggak ngerti ya, karena Kapolda ini kan yang ganti kan. Tapi laporan yang diterima, dia lihat file, kepala seksi tahanan yang situ sudah kena disiplin karena membiarkan ada tahanan saling yang lain, saling tahanan, gitu. Bukan itu polisi ya. Ini fakta yang saya sampaikan. Itu. Tapi ini mereka juga menyampaikan fakta versi mereka makanya ya Pak makanya itu fakta dengan fakta itu bisa dianalisis dengan lain-lain kan gitu kan. Seperti tadi ada dalil enggak kenal sama-sama 55 harus kenal. Yang enggak dong. Ada juga itu tadi kan satu gerombolan yang enggak kenal satu sama lain bisa saja dia bersama-sama melakukan. Dan mengetahui pun bisa juga. Mengetahui bisa kenal 55 itu. Itu jadi yang dalam praktek kayak gitu. Jadi tidak bisa berdalih dengan tidak saling kenal Pak Jogi. Saya masih ada waktu Mbak. Boleh silakan 1 menit. Terima kasih. Jadi saya minta forum ini juga harus forum yang jujur. Supaya nanti masyarakat luas kan bisa memahami apa sih yang terjadi sebenarnya. Saya sebagai mantan polisi juga tidak mau juga polisi itu jelek. Tetapi apabila ada di tengah-tengah polisi ada yang jelek, itu harus dihukum. Itu dulu garis bawahin. Jangan kita membela anggota polisi yang sudah berbuat salah seolah-olah mereka tidak salah, akan terulang terus. Kepolisian akan jelek. Dan apa yang menjadi moto daripada Bapak Kapolri tentang presisi. Secara 4 poin saya bisa jelaskan. Bahwa setiap anggota polisi harus selalu bisa mengantisipasi dalam konteks prediktif apa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua harus transparansi dalam setiap tindakannya. Yang ketiga objektif dan berkeadilan. Jadi kalau sudah terjadi ada satu penyiksaan di kantor polisi, apakah itu berkeadilan? Due process of law, itu harga mati dalam konteks penyidikan. Presumption of innocence jangan digeser menjadi presumption of guilty. Semua punya hak sama di hadapan penyidik. Itu aja kuncinya. Terima kasih Pak Jogi, Bapak-bapak, terima kasih Mbak Putri, terima kasih. Waktunya habis sayang sekali Mbak Putri. Satu pesan aja. Singkat. Saya hanya mau menyampaikan untuk semua pihak. Meskipun kebohongan itu laris cepat kilat, satu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Baik. Kita sama-sama berharap kasus ini akan terbongkar seterang-terangnya. Siapa yang jadi pelaku dan juga bertanggung jawab untuk kasus ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.